Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pada sesi kali ini insyaallah kita akan memulai pembelajaran kita di tahun pelajaran baru ini dengan suasana yang berbeda, yakni pembelajaran di rumah saja. Dan alhamdulillah kita bersyukur karena masih bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita meskipun kondisinya tidak normal seperti biasanya. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita akan belajar satu judul bab, yakni meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran, dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Kita lihat kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 4 kompetensi dasar yang terdiri dari sikap spiritual kita, sikap sosial kita, pengetahuan kita, dan bagaimana kita mampu melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, tujuan dari pembelajaran kita, yakni Ananda diharapkan mampu beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengidentifikasi dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah beserta artinya. Dan yang ketiga, menelaah dalil nakli tentang keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Quran. Kita lanjut. Materi bahasan kita. Yang pertama adalah peta konsep. Pahami peta konsepnya dengan mudah mendapatkan informasi. Ya, sebagaimana kita pahami, peta itu adalah sebuah petunjuk. Ya, ketika ingin mendapatkan petunjuk, maka pahami petanya. Nah, kita lihat peta konsepnya di sini. Yang menjadi tujuan utama kita semua adalah bagaimana kita mampu yakin, ya, meyakini kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah itu ada 4, tapi yang paling utama adalah kita mencintai Al-Quran. Di sini ada 4 kitab. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Yang ketiga kitab ini, ya, Taurat, Zabur, Injil, yang harus kita pelajari hanya mengetahui sejarah dan meyakini keberadaannya, sehingga akan muncul sikap mulia pada diri kita, yaitu sikap toleran dan menghargai pemeluk agama lain. Ya, sementara berbeda dengan kitab Al-Quran.
Kitab Al-Quran tidak sekedar untuk diketahui sejarahnya, tidak sekedar diyakini keberadaannya. Akan tetapi kitab suci Al-Quran juga harus dibaca, dipahami, dan dipedomani isinya. Dengan demikian, sikap mulia yang akan muncul ketika kita mampu melakukan kesemuanya ini, yang pertama adalah kita akan mencintai Al-Quran, akan rajin beribadah, karena salah satu ibadah di dalam Islam yaitu membaca Al-Quran, rajin beramal soleh, serta menjauhi maksiat. Inilah peta konsep yang harus kita pahami pada materi pembelajaran kita kali ini. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Ya. Yang kedua adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Mari kita pahami sedikit demi sedikit. Yang pertama yang harus kita pahami adalah apa itu iman. Iman adalah dari bahasa Arab, artinya percaya. Sehingga iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati. Jadi dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya. Dan dikatakan bahwa belum dikatakan seseorang mukmin, ya. Jadi tidak dikatakan kita ini seorang mukmin, atau belum dikatakan kita ini sebagai orang Islam bila dia belum beriman kepada kitab-kitabnya. Kira-kira kenapa? Ya, tentu jawabannya karena salah satu rukun daripada iman kita adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu tidak serta-merta kita hanya mengetahui bahwa rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus punya dalil, kita harus punya dasar. Apa dasar hukumnya? Nah, coba kita lihat. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136, ini sumber dari YouTube saya copy. Coba kita perhatikan surah ini, ayat ini dengan baik, ya. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi Masya Allah, hati terasa senang, tenang mendengarkan kitab suci Al-Quran dibacakan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Tanpa kitab, apa yang terjadi? Ya, kira-kira apa yang terjadi ya? Tanpa kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti akan membuat manusia berada dalam kegelapan. Ibarat seseorang yang sedang berjalan tanpa mengetahui arah dan tujuan. Seperti itulah kita manusia tanpa kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah surah kelima ayat 16. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Nah, inilah ayat ya. Nantinya Ananda saya mohon supaya diperlancar bacaan ayatnya ini. Setelah lancar bacaannya, kemudian direkam melalui video atau suara saja. Setelah itu dikirim ke WA pribadi saya sebagai salah satu penilaian dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya. Oke. Ya, ini adalah artinya dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Masya Allah. Jadi orang yang senantiasa mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, dia akan mendapatkan hudan, petunjuk, dan dia akan dikeluarkan dari gelap gulitanya dunia kepada cahaya yang terang benderang. Bahkan akan diberikan kepadanya ihdinas siratal mustaqim, yaitu petunjuk jalan-jalan yang lurus. Baik ananda sekalian, kita lanjut materi kita. Yang ketiga adalah nama-nama kitab-kitab Allah. Ya, ada berapa kitab-kitab Allah? Ya, kitab-kitab Allah itu ada 4. Selain daripada 4 ini, kitab yang ada adalah bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi. Taurat artinya hukum atau syariat. Diperuntukkan bagi Bani Israel dengan bahasa yaitu bahasa Ibrani. Jadi kitab. Kemudian yang kedua yaitu Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Diperuntukkan bagi Bani Israel atau umat Yahudi di daerah Yerusalem dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1. Ya, ini abad ke-1 Masehi ya. Diperuntukkan bagi kaum Nasrani di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani. Jadi istilah Masehi itu ada sejarawan mengatakan bersumber dari nama dari Nabi Isa Al-Masih. Sehingga dipercaya bahwa Nabi Isa Al-Masih itu lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1 Masehi. Sehingga Injil ini ya diturunkan pada abad pertama Masehi. Oke. Sementara Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 ya, pada abad ke-7 Masehi. Yaitu tahun 611 sampai 632 Masehi. Ini kalau kita mau hitung-hitung ya kurang lebih
600 tahun setelah diturunkannya Injil, baru kemudian Al-Quran diturunkan. Untuk siapa Al-Quran itu? Tentunya diperuntukkan bagi kaum Islam yang tempat turunnya adalah di Arab, dengan menggunakan bahasa Arab sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu di dalamnya juga mengandung ajaran-ajaran dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil, dikarenakan ketiga kitab ini juga sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, senang sekali rasanya kita bisa berbagi, dan mari kita lihat ya apa itu Taurat. Kita ingin mengecek kebenaran apakah Taurat itu betul firman atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 49, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, yakni Taurat, kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Ini adalah salah satu bukti bahwa Taurat itu adalah salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kepada Nabi Musa untuk kaum Bani Israel. Pokok ajaran daripada Taurat ini berisi tentang akidah atau tauhid, dan hukum-hukum syar'i, atau yang dikenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah. Yang mana larangan dan perintah itu mari kita lihat. Yang pertama, jangan ada padamu illah lain di hadiratku. Artinya kita dilarang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung, karena aku Tuhan Allahmu. Yang ketiga, jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Artinya kita harus menyembah kepadanya. Yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Yang kelima, berilah hormat kepada bapak ibumu. Ini perintah untuk berbakti kepada ayah dan ibunda kita. Kemudian jangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, serta larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Ya, itulah isi kandungan daripada kitab Taurat. Selanjutnya adalah kitab Zabur. Juga ternyata di dalam Al-Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 55, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi kitab Zabur adalah salah satu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil itu dibahas dalam Al-Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 30 dengan firman Allah yang berbunyi, Qala inni abdullah
ataniyal kitaba waj'alni nabiyyan. Berkata Isa alaihissalam, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Maka kelirulah ketika ada yang menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Sementara Nabi Isa sendiri berkata, inni abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ya, ataniyal kitab, dia memberiku Alkitab. Yang dimaksud Alkitab di sini adalah Injil. Waja'alani nabiyyan, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Berarti sudah jelas bahwa Injil ini adalah salah satu kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Apa isi kandungan daripada kitab Injil? Ya, tidak lain adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Ya, kita lihat secara umum. Kitab Injil berisi yang pertama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ketiga. Ini mudah diingat ya. Al-Quran surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Ya, artinya dia menurunkan Alkitab. Alkitab di sini adalah Al-Quran. Kepadamu, kepada siapa yang dimaksud? Tidak lain dan tidak bukan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bil haqqi, dengan sebenarnya. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, ya. Wa anzalat taurata wal injil, dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi Al-Quran, ya, di dalamnya membenarkan kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya, sehingga sudah jelas ya. Nah, adapun isi Al-Quran sendiri sebagai kitab suci Islam sebagai berikut. Di sini ada beberapa poin, ada 5 poin. Yang pertama tentang akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan kita. Apa itu? Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, dan seterusnya. Yang kedua adalah akhlak dan budi pekerti, yaitu tentang pedoman berakhlak, ya, bagaimana kita berperilaku baik dan menghindari perilaku yang tidak baik. Kemudian ibadah. Di dalam Al-Quran juga dibahas tentang ibadah, yakni tentang tata cara beribadah. Misalnya sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Kemudian juga Al-Quran membahas tentang muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Ya, termasuk transaksi jual beli, ya, pinjam meminjam, ya, dan seterusnya. Kemudian di dalam Al-Quran juga membahas tentang tarikh. Tarikh itu adalah sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi, rasul, dan umat-umat terdahulu. Itulah isi kandungan daripada Al-Quran.
Baik anak-anak sekalian, pada poin keempat ini, yakni Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, kita lihat Al-Quran sebagai petunjuk. Ya, Al-Quran sebagai petunjuk, dan kami turunkan Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Pada ayat sebelumnya dikatakan dzalikal kitab, itulah Al-Quran, la raib, tidak ada keraguan di dalamnya, sehingga tidak usah sungkan-sungkan kalau kita sudah berbicara tentang Al-Quran, so pasti benar dan pasti dijamin kebenarannya. Yang kedua, bahwa manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, sehingga untuk memimpin dunia ini supaya tetap berjalan dengan baik, maka kita butuh rambu-rambu, butuh petunjuk agar tidak terjadi kecelakaan dan sebagainya. Kenapa demikian? Al-Quran hadir sebagai petunjuk agar manusia bisa menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut materi kita yang kelima, yaitu Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Jadi sebagai umat Islam tentu kita harus lebih dekat dan lebih memahami Al-Quran itu sebagai kitab suci kita. Nah, kita lihat pembahasannya. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Jadi Al-Quran itu bukan hasil rekayasa manusia, tetapi betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak awal sampai sekarang, Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan, baik dari segi bacaan maupun dari segi isinya. Masya Allah ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi memang luar biasa ini Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam. Al-Quran terjaga secara fisik atau mushafnya, dan juga tidak hanya seperti itu, juga terjaga di hati dan di pikiran sebagaimana dalam diri para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, generasi kita ya semakin hari semakin banyak yang menghafal Al-Quran, sehingga akan sulit kepada mereka yang ingin merusak citra Islam, ya, citra Al-Quran. Kenapa? Karena banyak sudah yang menghafal Al-Quran. Sedikit saja dirubah naskahnya, teksnya, maka akan datang para penghafal Al-Quran untuk membela Al-Quran itu sendiri. Kemudian Al-Quran diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun lamanya. Ya, ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam belajar itu jangan langsung dipelajari semua. Kita harus sedikit demi sedikit. Kemudian Al-Quran, ya, ini pengetahuan umum kita, terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan terdiri dari ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Makkiyah maksudnya adalah ayat-ayat yang turun di Mekah, sementara Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Umat Islam harus menjadikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari agar mencapai tujuan kehidupan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke anak-anak sekalian, kita masih lanjut. Ada sedikit ini tentang perbedaan antara Al-Quran dengan suhuf. Apa bedanya Al-Quran dengan suhuf? Ya, suhuf adalah lembaran-lembaran wahyu yang terpisah, artinya belum menyatu, ya. Sementara kitab atau mushaf
itu adalah lembaran-lembaran wahyu yang telah dibukukan, seperti Al-Quran yang kita baca selama ini. Itu sudah dibukukan, ya, sehingga dikatakan mushaf Al-Quran. Kebenaran suhuf itu ya kita harus tahu, ya, apakah suhuf itu benar-benar ada. Ternyata benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa." Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Yang dimaksud di sini adalah suhuf, ya. Kemudian kita lihat nabi dan rasul penerima suhuf. Di sini hanya ada 2 nabi dan rasul penerima suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf dan Nabi Musa sebanyak 10 suhuf. Apa persamaan daripada kitab dan suhuf? Yaitu sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya. Sementara perbedaannya ada 3. Yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sementara suhuf masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kemudian yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Itulah terkait dengan perbedaan dan persamaan antara kitab dan suhuf. Baik anak-anak sekalian, kita masuk ke poin yang ke-7 tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita capai? Kita petik ketika kita beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita akan mendapat, ya, Allah akan memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan yang mana yang salah. Pedoman agar tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Karena sekarang ini kadang-kadang kita berselisih bahkan dalam mencari kebenaran itu. Kemudian memberikan informasi sejarah yang tentu sejarah yang benar, ya, bukan hoax. Manusia juga dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan makhluknya. Yang kelima, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, hati manusia lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, memiliki sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati orang lain. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Itulah hikmah yang kita peroleh ketika beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, tentu di sini banyak sekali hal yang bisa kita cari informasi, tapi saya yakin masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Ya, saya harap Ananda bisa bertanya, ya. Kemudian juga nanti saya ingatkan tugas tadi membaca salah satu ayat yang saya terangkan pada slide sebelumnya supaya segera dilaksanakan. Semoga kita semua semakin cinta dan rajin membaca Al-Quran. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.